Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatkunima, NPM 2201201201097. Di sini saya akan menganalisis tentang pengaruh manajemen waktu dan penjadwalan produksi terhadap efisiensi operasional di perusahaan manufaktur. Data yang saya gunakan adalah hasil kuesioner dengan skala Likert. Untuk respondennya jumlahnya adalah 30. Untuk variabel X1 yaitu manajemen waktu, untuk variabel X2 penjadwalan produksi, dan Y-nya adalah efisiensi operasional. Untuk melakukan uji analisisnya, yang pertama saya akan memindahkan data dari Excel ini kemudian untuk variabel view-nya, untuk bagian nama ini diganti seperti ini. Kemudian untuk X1 di sini diberi nama manajemen waktu, dan untuk X2-nya ditulis penjadwalan produksi. Selanjutnya Y adalah efektivitas operasional. Itu yang pertama, uji yang dilakukan adalah uji validitas. Uji validitas itu untuk mengetahui apakah instrumen kuesioner benar-benar mengukur yang seharusnya diukur. Caranya yaitu analyze, correlate, bivariate. Untuk data yang dimaksud 1.1 hingga X1. Kita oke. Adalah hasilnya, dan dimana kuesioner ini dikatakan valid jika setiap pertanyaan memiliki reason correlate-nya 0 di atas 0,3 dan juga signifikansinya di bawah 0,05. Nah, dilihat dari semua datanya di sini, untuk satu itu semua datanya sudah valid. Selanjutnya dilakukan analisis pada X2 dan juga Y cara yang sama. Demikian hasil dari analisis pada X2, yang dimana di sini juga terlihat percent correlation-nya di atas 0,3 dan signifikansinya di bawah 0,05. Secara keseluruhan sama, jadi data dari X2 ini dikatakan valid. Selanjutnya untuk Y itu juga sama, dilihat dari percent correlation-nya sudah di atas 0,3 dan signifikansinya di bawah 0,05. Demikian hasilnya. Setelah dilakukan uji validitas, yaitu dilakukannya uji reliability dengan cara analyze, kemudian ke scale. Reliability-nya memasukkan item-item dari X1 dengan diberi label mana kemudian langsung saja juga dilakukan uji pada variabel X2. Diubah label namanya menjadi produksi, dan juga menghitung Y uji reliabilitas ini tujuannya untuk memastikan bahwa instrumen penelitian itu konsisten bila digunakan berulang kali. Jadi jika Cronbach's alpha di sini di atas 0,7, maka
lolos uji reliability, yaitu data tersebut konsisten dan dapat digunakan berulang kali. Untuk penjadwalan produksinya sendiri juga telah diketahui di atas 0,7. Selanjutnya ada reliability dari variabel Y. Di sini juga diketemukan bahwa di atas 0,7, sehingga semua data tadi bisa hasilnya, semua data kuesioner dapat digunakan secara konsisten untuk penelitiannya. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah uji asumsi klasik melalui analyze, kemudian regresi, linear. Untuk variabel dependent kita masukkan dari variabel X. Kemudian untuk variabel independennya X1 dan X2. Dimasukkan ke dependent. Kemudian statistiknya kita cek. Untuk mencari uji asumsi klasik maka harus dicentang bagian collinearity diagnosis. Selanjutnya untuk plotnya, separatnya ini ada di X, sedangkan S residualnya ada di Y. Untuk itu kita juga akan mencari data histogram dan juga normal probability plot. Kemudian di OK. Dari uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik itu terdiri dari 3 macam uji. Yang pertama uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterosdasitas, dan juga autokorelasi. Nah, untuk mengetahui uji normalitas bisa dilihat dari histogram yang berbentuk lonceng seperti ini. Jadi karena data ini belum memenuhi bentuk lonceng, karena ini masih ada yang berlubang, bisa juga dilihat dari sini. Jadi kalau uji normalitas itu dikatakan valid, itu plot-plotnya ini bisa sejajar dengan garis lurus. Karena ada yang terpental jauh seperti ini, maka nantinya akan dilakukan uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Tujuannya untuk variabel bebas di sini apakah memiliki hubungan. Caranya adalah titik toleransi ini harus berada di atas 0,1 dan juga bisa dilihat dari statistik V-nya, yaitu di bawah 3. Jadi karena ini 3,1 masih dibulatkan menjadi 3, jadi ini lolos uji multikolinearitas. Jadi setiap variabel bebasnya itu tidak saling berhubungan sehingga tidak bias. Yang terakhir adalah uji heterosdasitasnya. Bisa dilihat dari scatter plot berikut ini. Jika titik-titik ini menyebar, maka dinilai variabel residualnya tidak sama sehingga lolos dari uji heterosdasitas. Selanjutnya dilakukan uji regresi berganda yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap variabel dependennya dengan cara analyze, kemudian regresi, linear. Ininya tetap, akan tetapi untuk statistik collinearity diagnosisnya kita hilangkan karena tidak menguji asumsi klasik sudah. Terus untuk plotnya, histogram dan probability-nya kita hilangkan juga, ini dikeluarkan. Maka hasilnya akan seperti ini. Dari hasil
uji regresi berganda ini dapat diketahui bahwa R² itu ketemu adalah 0,874, yang dimana variabel independen X1, X2 mampu menjelaskan dependen Y sebesar 0,874 atau 80%. Selanjutnya dilakukan uji F, yaitu untuk mengetahui pengaruh semua variabel X di sini terhadap variabel Y. Jadi penjadwalan produksi dan manajemen waktu ini apakah berpengaruh terhadap efektivitas operasional? Bisa dilihat dari signifikan. Di sini signifikannya di bawah 0,05. Jadi hal ini diartikan berpengaruh secara signifikan. Setelah diketahui uji F-nya secara simultan atau bersama-sama, selanjutnya adalah uji T parsial, di mana ini tujuannya untuk mengetahui masing-masing variabel X-nya terhadap Y. Dapat dilihat variabel manajemen waktu dan penjadwalan produksi ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas, itu dilihat dari signifikansinya. Jadi jika signifikansinya di bawah 0,05 maka berpengaruh dengan efektivitas operasional. Di sini yang di bawah 0,05 penjadwalan produksi, sehingga penjadwalan produksi sangat berpengaruh terhadap efektivitas operasional. Setelah itu kita dapat dilihat variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas operasional. Dilihatnya itu dari beta standaris yang paling besar. Diketahui bahwa penjadwalan produksi ini memiliki beta sebesar 0,783, sehingga variabel penjadwalan produksi memiliki pengaruh paling dominan dan signifikan terhadap efektivitas operasional, sedangkan manajemen waktu tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya yaitu membuat persamaan. Persamaan diambil dari konstanta 3,316 ini dan juga nilai variabel yang paling berpengaruh yaitu penjadwalan produksi, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan 3,316 ditambah 0,783 Artinya, setiap peningkatan dalam penjadwalan produksi akan berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas operasional perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.